Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar lagi ya. Kita akan belajar tema 3 mata pelajaran PPKN dan SBDP. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan arti penting menolong. 2. Siswa dapat memahami arti penting bergotong royong. Dan ketiga, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 dari tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai arti penting menolong. Sebelum kita melanjutkan tentang arti penting menolong, kita simak bacaan berikut ini ya. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Dari bacaan itu, yang ingin Miss tanyakan yaitu, mengapa kita perlu menolong orang lain? Ada yang bisa menjawab, mengapa sih kita itu perlu menolong orang lain? Ya, karena dengan menolong orang lain, kita sudah membantu meringankan orang-orang yang dimana sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong menolong kita akan menciptakan kerukunan dan suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat persaudaraan. Tolong menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Tolong menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita memiliki sikap tolong-menolong, maka kita akan memiliki banyak teman. Nah, itu tadi materi tentang arti penting menolong. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai arti penting bergotong royong. Sebelum kita melanjutkan materi, perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan apa yang kalian lihat di gambar tersebut. Ya, di gambar tersebut ada banyak orang sedang berkumpul. Mereka sedang membersihkan lingkungan rumah. Mereka saling berbagi tugas. Ada yang berbagi tugas membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang membersihkan saluran air, ada yang menata tanaman, dan ada juga yang menyiapkan makanan dan minuman. Kira-kira apa yang sedang mereka kerjakan itu? Ya, di gambar tersebut orang-orang sedang melakukan gotong royong. Sebelum kita melanjutkan materi mengenai gotong royong, kita
simak bacaan berikut ini dulu ya. Ayo kita simak bersama-sama. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Sekarang Miss mau tanya, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ada yang bisa menjawab? Ya, gotong royong. Gotong royong yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Apa sih gotong royong itu? Ada yang tahu? Ya, mari kita pelajari materi mengenai gotong royong. Gotong royong berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar dari gotong royong adalah saling membantu atau tolong-menolong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Kita adalah bangsa yang tidak tega melihat penderitaan orang lain, sehingga kita datang untuk membantu mereka dengan bergotong royong. Berikut ada 3 contoh kegiatan gotong royong atau bekerja sama. Contoh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong di rumah yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama dengan keluarga. Yang selanjutnya bekerja sama untuk membetulkan bagian rumah yang rusak dan bercocok tanam bersama. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan gotong royong di rumah. Yang kedua, contoh gotong royong di sekolah yaitu membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah, belajar kelompok, dan menaati semua peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan gotong royong atau bekerja sama di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu membersihkan lingkungan, pembersihan got dan sampah. Yang selanjutnya membangun jalan dan masjid sebagai fasilitas umum. Selanjutnya menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Nah, itu tadi contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Manfaat gotong royong yaitu menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, serta kekeluargaan, membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya, menciptakan rasa kebersamaan serta kasih sayang, mempererat tali persaudaraan antar sesama, meringankan pekerjaan serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang dilakukan, dan yang terakhir menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi adalah materi mengenai arti penting gotong royong. Selanjutnya, materi tentang arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta.
Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih seseorang untuk hidup disiplin dan cermat dalam menggunakan uang, yang bukan berarti pelit atau penuh dengan perhitungan ya, tetapi menggunakan uang itu seperlunya saja tanpa menghambur-hamburkan atau terlalu menghemat pengeluaran. Manfaat bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan senantiasa bersyukur, memiliki toleransi dan suka berbagi, lebih mengutamakan kebutuhan bukan keinginan, hidup apa adanya, memiliki tabungan, menjadikan kita tidak mudah berhutang, dan hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berlebihan dalam makanan dan minuman, tidak berlebihan dalam berpakaian, menggunakan barang atau alat elektronik yang masih bisa digunakan, tidak pamer dengan kendaraan yang kita miliki atau segala sesuatu yang kita miliki. Rajin menabung. Nah, ini adalah salah satu contoh hidup sederhana ya. Suka berbagi dengan orang lain. Tidak mementingkan keinginan melainkan mendahulukan kebutuhan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja. Dan masih banyak lagi contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 3 materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang arti penting menolong. Kedua, arti penting bergotong royong. Dan yang ketiga adalah arti penting hidup sederhana. Oke, tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan buku paket halaman 99 dan halaman 100. Dikerjakan dan difoto di Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, pakai masker jika keluar, dan stay at home. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Berikut ini adalah contoh gerakan kepala. Yang pertama, gerakan menengok. Contoh yang kedua, gerakan menggeleng. Dan yang ketiga, gerakan mendongak. Contoh gerakan tangan. Pertama, gerakan merentangkan tangan. Yang kedua, gerakan melambaikan tangan. Dan yang ketiga, gerakan tangan diangkat ke atas. Gerak alam bisa kita tirukan dalam tari. Ada berbagai gerak alam yang bisa kita tiru. Misalnya, gerakan air mengalir dan gerakan angin berhembus. Gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Gerak cepat contohnya kedua telapak tangan diputar. Untuk contoh gerak lambat yaitu menggelengkan kepala. Dalam tari,
ada gerak tangan dan kaki. Gerak tangan dan kaki dapat dilakukan dengan kuat dan lemah. Gerak kuat dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Gerak lemah dilakukan dengan pelan dan lembut. Saat menirukan kuat lemah gerakan kaki, kita bisa melakukannya secara bergantian. Kita bisa menggerakkan kaki dengan lemah dan kita juga bisa menggerakkan kaki dengan kuat. Untuk contoh menggerakkan kaki dengan kuat yaitu menghentakkan kaki. Dan untuk contoh menggerakkan kaki dengan lemah yaitu dengan cara gerak jalan di tempat. Oke, semoga materi hari ini bisa dimengerti ya nak. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum.